Halo guys, kembali lagi jumpa dengan saya Mitra Zai. Kali ini kita mau mereview shock breaker yang sudah dipasang ke motor kita, yaitu Supra X125 shock breaker KYB. Kok reviewnya malam-malam sih bang? Gimana lagi lah guys, kalau dari jam 7 sampai jam 7 lagi kita kerja guys. Jadi kita punya waktu hanya malam hari. Sorry guys, tempat saya inilah kamar saya kok gelap bang, karena di atas tuh tempat fittingnya rusak, jadi kalau dipasang lampu pun tidak hidup, kuningannya itu sudah lepas. Dan kalau kenapa masih berantakan ini, karena saya juga baru balik dari sebentar. Ini tas saya tadi. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke bawah karena saya ada lagi di lantai 2 guys. Go. Ini dia. Lupa, ada yang lupa. Oke guys, sekarang kita ke bawah. Nah, ini dia jalan mau menuju kamarku dipenuhi dengan barang-barang bengkel. Tuh kardus-kardus yang tidak terpakai dikumpul untuk dijadikan cuan lagi. Kita ke bawah. Nah, ini mobil yang besok akan dikerjakan. Lah. Nah, jadi ini dia guys, motor kita Supra Getter Ungkeh. Nah, ini dia shock breakernya. Kaliper nggak bawaan lagi ya, bukan bawaan lagi. Udah variasi. Jadi teman-teman, kalau sebelum beli shock breaker KYB di Shopee atau di mana tuh belanja online, jangan langsung beli karena banyak lagi yang kita rubah. Contohnya seperti dudukan asnya ini. Ini as kalau bawaan motor ya, bawaan Honda Supra. Ini asnya besar. Lubang shock breakernya kecil. Jadi gimana cara aku masukkannya? Kita bawa ke tempat bubut. Ini nanti dibor mereka. Ini bornya. Kalau kenapa nggak kita bor sendiri? Karena mereka ada alatnya. Dia bornya bor duduk, langsung dijepit gitu. Jadi presisi dia kalau dibor dari sini. Kalau kita bor manual, nanti kadang nggak presisi teman-teman. Nah, dan juga cakramnya teman-teman, kan cakram bawaannya itu dia ada lekukan ke sini. Kalau dipasang nggak pakai variasi, masih pakai yang bawaan nggak bisa teman-teman, otomatis kandas di sini, lengket di shock breakernya. Jadi apa aja yang kita perlu perhatikan ketika kita mau masang shock breaker ini? Kita pasang shock breaker, kita udah punya cakram, kita juga udah punya kaliper. Ini ada bracketnya teman-teman, bracket kaliper nih, bracketnya ya, untuk memperpanjang jarak shock breaker dengan kaliper. Karena ini piringan kampasnya ini kalau nggak salah lebarnya 300 ya teman-teman. Jadi ini piringannya. Sebelum kita pasang piringannya, di dalam ini kita ganjel teman-teman. Ada dalam ini, mana ya? Dalam ini ada kita ganjal pakai ring kuningan yang tipis. Kita kasih
ada ada 3 ring. Kenapa nggak pakai, kalau tidak pakai ring apa masalahnya? Nah, kalau tidak pakai ring udah pernah saya coba teman-teman, dia kandas sepertinya ini ya, karena dia di sini teman-teman, nggak presisi dudukan apanya, kampasnya nggak ke tengah dudukannya, dia ke pinggir sana, terlalu pinggir sini, nggak mau dia keluar. Jadi kita sesuaikan, kalau saya masangnya 3, mungkin teman-teman ada pakai ring-ring khusus, mungkin bisa 3 atau 2 atau 1. Dia perhatikan teman-teman, karena saya sudah kena di sininya, sudah kena ininya juga. Saya pasang kayak pos-pos gitu karena biar duduk si kaliper ini sesuai dengan piringan kampasnya. Jadi itu dia teman-teman. Kalau misalnya beli shockbreaker KYB udah tentu kita rombak semuanya, rombak lagi dudukan piringan, dudukan asnya, dan ada lagi bermacam-macam seperti kalipernya ini. Otomatis nanti pas kita ganti kampas, kita belinya bukan kampas untuk motor Supra lagi, untuk Yamaha Jupiter. Oke teman-teman. Oh iya, satu lagi, ini bos untuk asnya kita tambah teman-teman, kita tambah kanan kiri biar banyak presisi ke kanan kiri. Kenapa kalau nggak kita pasang basnya? Nanti teman-teman di sini ada jarak dia teman-teman, karena di sini shockbreaker ini melebar. Beda kalau bawaannya rapat, dia melebar. Jadi kalau misalnya nggak kita pasang bosnya, ban kita nanti lari-lari, dan juga kampasnya tidak masuk di kalipernya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Jadi mohon diperhatikan dan dipikirkan lagi kalau misalnya mau beli shockbreaker KYB. Mungkin harganya sekitar 700-an, ada yang mungkin jual bekasnya 500-an sekarang, tapi bisa nambah jajannya lagi kalau tidak beli ini. Atau mungkin teman-teman punya cara lain, tolong di komen, di subscribe. Oke teman-teman, terima kasih semuanya.